Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengunboxing lampu emergensi yang saya beli di Shopee dengan harga Rp32.000. Kenapa dibilang lampu emergensi? Karena lampu ini akan tetap menyala pada saat listrik dari PLN ya teman-teman itu mati. Jadi lampunya tidak akan mati gitu. Apakah dia? Mari kita unboxing. Nah ini ya teman-teman lampunya. Mereknya itu adalah Surya, seperti merek rokok ya teman-teman. Tapi ini lampu. Mungkin maksudnya Surya itu sinarnya seperti sinar sang surya ya teman-teman. Oke, di bagian depan kotak itu tertulis ya teman-teman, Surya Magic 18 watt, AC atau DC, LED bulb. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, itu AC itu artinya alternating current, yaitu listrik yang berasal dari pasokan PLN ya teman-teman. Ini kalau DC itu listrik yang berasal dari baterai, misalnya aki dan lain sebagainya yang tidak berasal dari PLN ya teman-teman. Oke, di sini ada tertulis ya teman-teman, 1710 lumen, 2400 mAh, cool daylight. Ini up to 5 jam dalam DC mode ya. Artinya dalam tegangan baterai dia dapat beroperasi selama 5 jam ya teman-teman. Oke, di bagian atas sama aja. Nah di bagian samping ada spesifikasi lengkapnya ya teman-teman. Oke, yang pertama ini lampunya dapat bekerja pada tegangan 220 sampai 240 volt ya teman-teman, pada frekuensi 50 atau 60 Hz ya teman-teman. Itu standarnya PLN. Fungsinya AC/DC atau dapat bekerja pada tegangan AC maupun DC ya teman-teman. Ini lumennya 1710 lumen ya teman-teman. Kemudian durasi DC-nya 5 jam. Baterai yang dipakai adalah lithium sebesar 2400 mAh ya teman-teman. Umur lampu ini adalah 8000 jam. Kita nggak tahu juga ya, ketika 8000 jam dia beroperasi dia bakal mati, karena kita belum coba ya teman-teman sampai 8000 jam. Oke, kemudian untuk dimensi produknya itu diameternya itu adalah 80 mm ya teman-teman, kali 150 untuk tingginya 150 mm. Nah untuk color temperaturnya itu sebesar 6700K ya teman-teman. Mungkin standarnya ini ya lampu di rumah. Kemudian CRI itu lebih dari 80. Dan ini beam angle-nya itu 180 derajat ya teman-teman. Kemudian bahan produk PBT plus PC plus AL. Nah ini ada tutorial singkat ya teman-teman untuk pengamanannya. Seperti matikan listrik terlebih dahulu sewaktu memasang atau mengganti lampu. Nanti teman-teman bisa kesetrum. Kemudian hindari penggunaan pada tempat yang bersumber panas. Mungkin lampunya bakal rusak ya teman-teman. Kemudian hindari penggunaan dalam wadah tertutup, dia nggak bisa terkurung, jadi harus ada udara yang kena dengan lampu tersebut. Kemudian hindari penggunaan pada tempat yang basah. Ya mungkin dia nggak kuat dengan lembab, bisa karatan komponen dalamnya atau gimana ya teman-teman. Jadi kita ikutin aja. Nah kemudian di bagian sini ada benefitnya atau kelebihannya ya teman-teman dari lampu ini. Ini cover yang tahan benturan. Mungkin ketika dia jatuh dia masih tahan ya teman-teman, nggak pecah, dan sehingga melindungi komponen-komponen di dalamnya. Dapat beroperasi pada tegangan 220 sampai 240 volt ya teman-teman, seperti yang disebutkan tadi sebelumnya. Cahaya langsung hidup secara maksimal. Artinya cahayanya itu nggak perlahan gitu baru bisa terang gitu. Ramah lingkungan, tanpa merkuri dan tanpa radiasi ya teman. Untuk penggunaan di dalam ruangan atau indoor, untuk penggunaan pada fitting terbuka, dan terakhir ini tidak dapat didim ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ikutin instruksinya supaya lampunya dapat beroperasi dengan baik. Oke, itu aja. Langsung aja kita buka lampunya. Oke, di sini langsung kita nemuin ya unit lampunya seperti ini. Kokoh ya teman-teman, dari bodinya juga kokoh. Jadi dia bentuknya itu seperti LED biasa, lampu LED biasa ya teman-teman. Ini menggunakan fitting E27 standar Indonesia. Ini agak ngedoff gini. Nah di sini ada tulisan Surya ya teman-teman, Surya Magic. Oke, itu aja. Kemudian kita dapat ini semacam fitting yang cocok dengan ininya ya teman-teman, soketnya ini. Dan bisa dicantolin, mungkin untuk dibawa-bawa kemana-mana ya teman-teman. Oke. Dan terakhir kita dapat buku panduan. Ini
Udah kosong ya, nggak ada lagi ya. Oke, ini kita dapat petunjuk penggunaan yang lebih lengkap lagi ya teman-teman. Di sini petunjuk penggunaan, lampu dapat dipasang di downlight atau fitting E27. Lampu surya magic dapat berfungsi sebagai lampu penerangan biasa AC yang bisa dikontrol on off melalui saklar ya. Jadi kayak lampu biasa. Fungsi emergency atau DC otomatis menyala bila listrik PLN padam dengan posisi saklar on. Kalau off nggak mau ya teman-teman. Kemudian fungsi emergency akan mati bila saklar di off kan. Jadi kayak lampu biasa gitu ya ketika mati listrik. Nah ini ada lagi ya, pemasangan sebaiknya satu saklar. Nah ini yang penting, ini lampu ini dilengkapi dengan overcharge protection ya teman-teman, perlindungan kelebihan cas. Jadi kalau misalnya kita ngecasnya lama-lama, maka dia akan aman gitu, tidak bocor atau tidak kembung baterainya. Nah kemudian untuk pertama kali dinyalakan, seenggak-enggaknya lampu ini dinyalakan kurang lebih 8 jam ya teman-teman, agar baterainya dapat terisi penuh. Nah ini yang bawahnya juga jangan memasang lampu surya magic dengan perangkat lain ya teman-teman. Nah ini rangkaian yang disarankan jika teman-teman ingin merangkai secara banyak lampu ya teman-teman. Kemudian ini untuk pemasangan lampu LED ini dengan LED lain ya teman-teman. Di sini ada perbandingannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, itu aja di buku petunjuknya. Sekarang kita akan mencoba ya teman-teman. Kita akan mencoba bagaimana sih lampu ini, apakah dia benar-benar berfungsi ketika mati listrik atau enggak ya teman-teman. Oke, kita coba aja. Oke, baiklah teman-teman, kita coba aja pasang lampu ini ke fitting ya teman-teman. Di sini saya ada fitting lightning. Oke, kita coba pasang. Kemudian kita sambungkan ya, atau kita colokkan stop kontaknya ke sumber listrik, dan kita coba nyalakan lampunya. Nah ini dia ketika dihidupkan dengan sumber listrik AC ya teman-teman. Jadi ini aslinya terang banget ya teman-teman, karena saya menggunakan kamera aja, karena auto exposure, jadi dia gelap sendiri menyesuaikan pencahayaannya. Oke, dan sekarang saya akan membiarkan lampu ini nyala selama kurang lebih 8 jam ya teman-teman, sesuai dengan instruksi yang diberikan pada manual book tadi ya, atau buku petunjuk tadi. Oke, kita tunggu aja selama 8 jam. Oke, sekarang lampunya sudah saya nyalakan kurang lebih 8 jam ya teman-teman. Ini saya pindahkan keluar, tempatnya beda ya teman-teman, tapi saya pindahkan keluar. Nah kita coba simulasikan ketika listrik PLN mati ya teman-teman, apakah DC nya ini menyala atau enggak. Ini lampu ruangan saya hidup, dan ini lampu dalam mode AC nya hidup juga ya teman-teman, nyala. Nah, kita coba simulasikan. Saya coba matikan dari breaker meteran listriknya, apakah dia masih menyala atau enggak ya teman-teman dalam keadaan listrik mati. Teman-teman bisa lihat ya perbandingannya. Nah ini meteran listriknya saya coba matikan ya teman-teman. Nah lampu ruangannya sudah mati. Kita lihat ini lampu suryanya masih hidup ya teman-teman, lampu emergensinya. Nah, ini cahayanya cukup terang, cukuplah untuk menerangi ruangan dengan ukuran 3 meter kali 3 meter ya teman-teman. Setidaknya nggak terlalu gelap. Nah ini ya teman-teman, teman-teman bisa lihat. Ini saya coba matikan menggunakan kontak listrik ya teman-teman, kontaknya yang ada di sini. Nah dia masih bisa dikendalikan ya teman-teman menggunakan kontak listrik. Nah hidup. Nah sekarang kita coba menyalakan lampunya tanpa menggunakan fitting listrik ya teman-teman. Kita menggunakan cantolan ini, karena di dalamnya ada besi yang mungkin dapat dijadikan switch ya teman-teman untuk menyalakan lampu ini. Kita coba aja. Pertama kita lepas dulu ya teman-teman. Kita lepas lampunya. Oke, ini dia teman-teman. Nah kemudian kita coba pasang ke fitting atau cantolannya ya teman-teman, fitting terpisahnya, fitting portable-nya. Kita putar sampai kenceng ya teman. Nah ternyata dia nyala. Jadi lampu ini dapat
digunakan juga untuk portable ya teman-teman, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita tinggal gantung di mana kita mau, sehingga area yang kita butuhkan itu tidak terlalu gelap. Nah, dia bakal bertahan selama kurang lebih 5 jam ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, lampu ini sangat cocok digunakan untuk lampu emergensi ya teman-teman, karena harganya juga yang murah dan daya tahan lampunya itu yang lama, kurang lebih 5 jam ya teman-teman. Jadi lampu ini sangat berguna apalagi pada saat mati listrik. Teman-teman tinggal menyalakan lampunya atau lampunya menyala otomatis gitu dalam mode DC. Jadi lebih aman ya teman-teman ketimbang teman-teman menggunakan lilin atau penerangan yang menggunakan api, itu bakal berbahaya, menyebabkan kebakaran. Selain itu lampu ini juga portable ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa gunakan pada saat camping, untuk di dalam tenda, atau pada saat berjualan yang jauh dari sumber listrik ya teman-teman. Oke baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya, like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa kembali.